bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya, di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Muhaimin, undang kembali. Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silakan maju ke podium. Silakan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan, mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia, kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini.
Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita Kita akan masih lanjutkan. dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan pernyataan Saudara-saudara terakhir. seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira, 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18 internet super cepat gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah.